feel like a distant memory right now then as he peels out of pit lane with 11 other riders then. The showdown for pole underway here. Valentino Rossi abadi dengan produk gagal, Marc Marquez muncul di era terbaik Ducati. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai muncul di era terbaik timnya dengan motor yang kompetitif untuk mendominasi MotoGP 2025. Ducati menuai sukses besar sebagai tim pabrikan menyusul keputusan mereka mendatangkan Marquez untuk mengarungi kompetisi kelas utama musim ini. Si alien mendominasi setidaknya hingga paruh pertama MotoGP 2025 dengan menduduki puncak klasemen sementara usai meraih 381 poin. Ya, dari 12 balapan yang dijalani, Marquez tidak terbendung untuk mengukir 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan sprint race. Gemilangnya performa Marquez membuat Ducati menjadi tim yang memiliki daya tarik besar bagi para sponsor dan menjual produk mereka sebagai pabrikan motor. Meski demikian, hal tersebut tidak dibenarkan sepenuhnya oleh Patrizia Cianetti yang menjabat sebagai Direktur Global Marketing Ducati. Melalui wawancara bersama media Spanyol, Marca, Cianetti memang tak menampik aksi hebat Marquez telah meningkatkan visibilitas timnya. Marc Marquez memiliki kemampuan luar biasa untuk menarik perhatian dan visibilitas, kata Cianetti, dilansir bolasport.com dari Motosan. Dia sangat populer di banyak negara, terutama di pasar Asia, tetapi tidak hanya di sana, kita melihat ini semua. Dia juga sangat pandai berkomunikasi, ini sudah menghasilkan kemampuan hebat untuk menarik, berbicara, dan berinteraksi dengan penggemar Ducati, imbuhnya. Walau memberikan kontribusi positif yang cukup signifikan, hal tersebut belum membawa bukti untuk kesuksesan penjualan motor. Menurut Cianetti, mengikuti ajang MotoGP bagi sebuah pabrikan motor seperti Ducati adalah bentuk investasi jangka menengah dan panjang. Kesuksesan dalam meraih kemenangan dan tampil dominan melalui rider terbaik belum tentu bisa meningkatkan keberhasilan penjualan secara cepat. Oleh karena itu, kehadiran Marquez di dunia kita tentu memberikan kontribusi positif yang signifikan, kata Cianetti. Namun, hubungan langsung antara dunia balapan dan penjualan belum terbukti. Ada hukum yang mengatakan, menang di hari Minggu dan jual di hari Senin, tetapi itu tidak benar. Berinvestasi di dunia olahraga adalah investasi jangka menengah dan panjang. Ini adalah investasi dalam semangat untuk brand, dalam kemampuan untuk menarik orang baru, membangun hubungan, dan akhirnya menjual motor kepada mereka. Dampak Marquez sangat positif, dia sangat bagus, sangat disukai, dan ada negara-negara di mana kehadirannya signifikan, jadi itu hal yang hebat, imbuhnya. Lebih lanjut, Cianetti juga berbicara perbedaan efek penjualan Ducati saat mereka memiliki Valentino Rossi dan Marc Marquez. Ya, The Doctor pernah menjadi bagian dari tim merah selama 2 musim pada periode 2011 dan 2012. Periode tersebut merupakan periode kelam Ducati di mana motor Desmosedici IP mereka layaknya produk gagal yang sulit dikendalikan. Adapun Marquez, dia datang di era keemasan saat pasukan Borgo Panigale memiliki paket motor yang kompetitif untuk merajai kelas tertinggi. Masa-masa itu sangat berbeda. Pengalaman dengan Rossi bisa dibilang agak tidak biasa, saat itu sebenarnya sangat kompleks, kata Cianetti. Perusahaan ini, saat ini, sangat berbeda, Ducati saat ini adalah yang terbaik yang pernah ada, dicintai oleh para penggemar. Produknya luar biasa, kualitasnya luar biasa, paketnya sangat berbeda oleh karena itu, setelahnya sekarang jauh lebih baik. Saya tidak berurusan dengan tingkat sponsor di dunia balap, jadi saya tidak bisa berkomentar apapun. Tapi saya bisa mengatakan bahwa mitra kami, secara umum, diuntungkan oleh visibilitas kami. Jika Ducati, juga berkat Marquez memiliki visibilitas yang lebih besar, mereka akan menarik audiens baru. Karena intinya adalah berbicara dengan orang-orang, itu jelas merupakan peluang bagi mereka, imbuhnya. Pengamat MotoGP, Juan Martinez, soroti dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Menurutnya, hal itu terjadi bukan cuma karena performa Marc Marquez yang luar biasa.
Martinez mengatakan ada satu faktor lagi yang membuat pembalap Ducati Lenovo itu dominan. Faktor itu berkaitan dengan performa para rivalnya. 1. Raja MotoGP. Marc Marquez saat ini merupakan raja di MotoGP 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu memimpin klasemen dengan koleksi 381 poin dari 12 seri balapan. Poin-poin itu diraih Marquez setelah memenangkan 8 balapan utama, serta 11 sprint race. Dia bahkan unggul 120 poin dari pesaing terdekatnya, Alex Marquez, Gresini Ducati, yang menduduki posisi kedua. Jika Anda melihat rata-rata poinnya per Grand Prix, jumlahnya hampir 32 poin, yang berarti Marquez, hanya menyisakan sedikit poin untuk para pesaingnya, kata Martinez dilansir dari Motosan, Selasa, 29 Juli 2025. 2. Bukan cuma karena faktor performa. Bisa dibilang, Marquez hampir sempurna pada MotoGP 2025. Namun demikian, bukan hanya soal performa dan motor yang membuat pembalap berjuluk The Baby Alien itu dominan. Martinez mengatakan, faktor lain yang mendukung kesuksesan Marquez adalah absennya para rival. Dengan kata lain, lawan-lawan Marquez musim ini memang belum bisa menunjukkan tajinya. Alex yang berada di peringkat kedua belum bisa menang lagi setelah menjuarai MotoGP Spanyol 2025. Sementara itu, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, juga masing angin-anginan setelah menang di Amerika Serikat. Adapun, Jorge Martin, Aprilia Racing, yang merupakan juara bertahan baru kembali ke MotoGP. Dia menepi lama karena cedera parah. Dan terlepas dari performanya yang baik, ada ketidakstabilan dalam hasil yang diraih para pesaingnya, tuntas Martinez. Pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai muncul di era terbaik timnya dengan motor yang kompetitif untuk mendominasi MotoGP 2025. Ducati menuai sukses besar sebagai tim pabrikan menyusul keputusan mereka mendatangkan Marquez untuk mengarungi kompetisi kelas utama musim ini. Si Alien mendominasi setidaknya hingga paruh pertama MotoGP 2025 dengan menduduki puncak klasemen sementara usai meraih 381 poin. Dari 12 balapan yang dijalani, Marquez tidak terbendung untuk mengukir 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan sprint race. Gemilangnya performa Marquez membuat Ducati menjadi tim yang memiliki daya tarik besar bagi para sponsor dan menjual produk mereka sebagai pabrikan motor. Meski demikian, hal tersebut tidak dibenarkan sepenuhnya oleh Patrizia Cianetti yang menjabat sebagai Direktur Global Marketing Ducati. Melalui wawancara bersama media Spanyol, Marca, Cianetti memang tak menampik aksi hebat Marquez telah meningkatkan visibilitas timnya. Marc Marquez memiliki kemampuan luar biasa untuk menarik perhatian dan visibilitas, kata Cianetti, dilansir bolasport.com dari Motosan. Dia sangat populer di banyak negara, terutama di pasar Asia, tetapi tidak hanya di sana, kita melihat ini semua. Dia juga sangat pandai berkomunikasi, ini sudah menghasilkan kemampuan hebat untuk menarik, berbicara, dan berinteraksi dengan penggemar Ducati, imbuhnya. Walau memberikan kontribusi positif yang cukup signifikan, hal tersebut belum membawa bukti untuk kesuksesan penjualan motor. Menurut Cianetti, mengikuti ajang MotoGP bagi sebuah pabrikan motor seperti Ducati adalah bentuk investasi jangka menengah dan panjang. Kesuksesan dalam meraih kemenangan dan tampil dominan melalui rider terbaik belum tentu bisa meningkatkan keberhasilan penjualan secara cepat. Oleh karena itu, kehadiran Marquez di dunia kita tentu memberikan kontribusi positif yang signifikan, kata Cianetti. Namun, hubungan langsung antara dunia balapan dan penjualan belum terbukti. Ada hukum yang mengatakan, menang di hari Minggu dan jual di hari Senin, tetapi itu tidak benar. Berinvestasi di dunia olahraga adalah investasi jangka menengah dan panjang. Ini adalah investasi dalam semangat untuk brand, dalam kemampuan untuk menarik orang baru, membangun hubungan, dan akhirnya menjual motor kepada mereka. Dampak Marquez sangat positif, dia sangat bagus, sangat disukai, dan ada negara-negara di mana kehadirannya signifikan, jadi itu hal yang hebat, imbuhnya. Lebih lanjut, Cianetti juga berbicara perbedaan efek penjualan Ducati saat mereka memiliki Valentino Rossi dan Marc Marquez. The Doctor pernah menjadi bagian dari tim merah selama 2 musim pada periode 2011 dan 2012.
Periode tersebut merupakan periode kelam Ducati di mana motor Desmosedici EP mereka layaknya produk gagal yang sulit dikendalikan.